Cek, 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 cek. Ahmad Naufandi. Hadir, Pak. Arya Nanda Putra. Hadir, Pak. Menunggu yang lainnya. Devina Blestama. Hadir, Pak. Diah Arsyil Paraswati. Hadir, Pak. Dwi Solomita Putri. Hadir, Pak. Fani Nuriska. Hadir, Pak. Dinda Setia Budi Anugrah Arti. Hadir, Pak. Siapa yang habis praktikum hari ini? Baru selesai apa udah dari tadi? Aku, Pak. Kami, Pak. Baru aja. 13. Udah Baru, selesai. Pak. Baru selesai. Belum istirahat ya. Ya, kita santai aja. Kita mau ngebahas regulasi pengelolaan laboratorium ya. Habibur Rahman. Hadir, Pak. Maldini Anto. Hadir, Pak. Mauli Mevia Arafat. Hadir, Pak. Saya lebih fokus pakai ini ya, pakai perangkat dulu. Melisa Juwita. Hadir, Pak. M. Rifki Sistianto. Hadir, Pak. Muhammad Kevin Al-Gufron. Hadir, Pak. Nanti kalau suara saya tidak jelas disampaikan. Noval Musafa. Hadir, Pak. Beberapa orang nih. Masih kurang ya. Putri Ana Dwi Wulandari. Hadir, Pak. Baru pada praktikum semua mungkin. Rama Anugrah. Hadir, Pak. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Pak. Rizky Amalia. Saya random juga. Hadir, Pak. Ahmad Ar-Rasyid. Hadir, Pak. Putri Ana Dwi Wulandari. Rizky Ainul Zahro. Sudah semuanya. Hadir, Pak. Rosi Aulia. Hadir, Pak. Sihaloho Dominika Yohana. Hadir, Pak. Siapa yang belum disebut ya? Umi Nur Latifah. Hadir, Pak. Zahra Aulia. Hadir, Pak. Francisca Putri Palero. Hadir, Pak. Ivan Setiawan. Sudah ada ini ya, instruksi tatap muka ya? Siapa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada ini, ada pertemuan hari apa hari ini? Belum ada pengarahan ya? Pengarahan hari apa? Hari ini bukan? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat, Pak. Oh, bebas hari. Hari Jumat, Pak. Oke. Baik ya, berapa orang nih? Kira-kira cukup ya sambil jalan nanti. Mudah-mudahan hadir semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan melanjutkan mata kuliah standar ukuran laboratorium kalibrasi. Sebelumnya kita sudah membahas
cuplikan untuk beberapa klausul penting di dalam SNI ISO IC 17025 ya. Apa aja tuh? Ada dua hal penting ya yang menjadi fokus kita, khususnya di bidang metrologi dan instrumentasi. Tapi sebelumnya nanti ada dasar hukum, payung hukum di dalam kita melihat gambaran umum regulasi pengelolaan laboratorium ya. Dasar hukumnya dan kita perjelas lagi. Fokus kepada SNI ISO IC 17025 ya. Ada beberapa perubahan ya, kemarin kita bahas 2005, 2008 dan terakhir 2017 ya. Hari ini kita akan membahas regulasi pengelolaan laboratorium ya. Coba Rahmat Ar-Rasyid, kuliah pertama apa ya? Kuliah kedua? Mic-nya Faujan rusak kayaknya, nggak ada suaranya. Cuma hadir gitu. Adrian Pardomuan, kuliah pertama apa Adrian Pardomuan? Gimana ini? Coba, saya kan pengennya di awal tuh kita cair dulu ya, cair dulu. Sengaja saya tanyakan supaya saya lebih mudah masuk ke regulasi pengelolaan laboratorium ya. Yang kemarin, Pak. Yang kuliah pertama, Pak Ujan coba. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Pertama mah yang itu ya, yang apa? Standar ukuran laboratorium kalibrasi bukan? Nah, lu. Coba yang lain. Ini pantesan kayaknya Pak Ujan teh telat ini ya. Pak Ujan telat hadir ya. Iya, yang kemarin. Tahu saya teh. Coba Rizky Ainul Zahro. Mengenai jaminan mutu laboratorium. Ya, betul pertemuan pertama ya. Pertemuan kedua. Rosi Aulia Rahmawati, pertemuan kedua kita ngebahas apa? Judulnya apa? Ya, mau kuliah kemarin. Vanessa Margareta. Hadir, Pak. Hadir. Kita kemarin kuliah sebelumnya, ya kan? Sekarang masuk ke regulasi pengelolaan laboratorium. Itu kuliah 1, tadi sudah dijawab. Kuliah 2 kita yang sudah disampaikan apa? Pengukuran ketidakpastian, Pak. Baik ya. Yang beberapa klausul yang sudah disampaikan, cuplikan dari SNI ISO IC 17025. Dua hal penting ya mengenai ketertelusuran pengukuran, jaminan kesesuaian pengukuran, kemudian pengukuran ketidakpastian ya. Itu bagian dari SNI ISO IC 17025 ya. Kalian juga sudah disampaikan, nanti akan saya coba ulang ya perubahan-perubahan antara 2005, 2008 sampai dengan 2017 ya. Ya lebih kepada persyaratan umum untuk kompetensi ya, kompetensi laboratorium, pengujian dan kalibrasi. Ya. Sebagai gambaran umum, bagaimana dasar hukumnya? Nanti baru kita fokus kepada SNI ISO 17025. Dasar hukumnya kita nanti akan melihat apa sih dasar hukumnya, apa regulasi yang ada di Indonesia ya untuk pengelolaan laboratorium ini, apalagi dikaitkan dengan daya saing, ya, standarisasi dan penilaian kesesuaian. Terus bagaimana sehingga nanti kan dengan dasar hukum yang ada kita bisa melihat ya tujuan sistem akreditasi laboratoriumnya. Ya itu arahnya kan tadi sebagai bentuk standarisasi, ya, maka perlu ada penilaian kesesuaian ya. Salah satu tujuannya memang sangat mulia ya untuk menyatukan sistem akreditasi yang ada di Indonesia. Banyak ya sistem akreditasi yang ada di Indonesia ya, salah satunya adalah sistem akreditasi pendidikan ya. Akmed punya
nilai akreditasi tertentu ya. Kemudian laboratorium juga dengan sistem akreditasi, setiap laboratorium uji nanti ada sebuah pengakuan ya, pengakuan tentang kompetensi ya. Kompetensi laboratorium, kompetensi pendidikan ya. AKPED juga ya punya pengakuan formal sehingga dia bisa menjalankan, kalau AKPED bisa menjalankan pendidikan dan pengajaran baik penelitian ya dan pengabdian masyarakat juga yang mempunyai pengakuan formal ya. Nah, laboratorium juga gitu punya pengakuan formal untuk kompetensi laboratorium ya. Nah, kalau ini salah satu tujuannya adalah menyatukan ya sistem akreditasi yang ada di Indonesia, seharusnya ini juga sebagai koreksi ya, koreksi buat lembaga-lembaga pendidikan, buat universitas-universitas di bidang pendidikan, akademi, politeknik ya. Jadi sebagai koreksi karena dia menyatukan berarti harusnya laboratorium yang ada di instansi atau di lembaga pendidikan ya sudah terakreditasi juga ya. Sehingga apa? Saya juga pernah menyampaikan penelitian-penelitian yang dilakukan baik mahasiswa maupun dosen ya, dan itu merupakan juga bisa kerjasama antara mahasiswa dengan dosen bila diperlukan, baik yang sudah lulus atau yang sedang menjalani pendidikan ya bisa bergabung dalam satu penelitian menggunakan laboratorium. Seharusnya laboratorium di dunia pendidikan itu juga harus ada pengakuan formal sehingga penelitian-penelitiannya itu bisa diakui ya. Masih banyak di dunia pendidikan itu lembaga pendidikan, universitas, politeknik ya, laboratoriumnya masih belum terakreditasi. Sementara menghadirkan penelitian-penelitian yang sudah publish secara internasional gitu. Apalagi kita balik kembali kepada kuliah kita yang pertama ya, mengenai jaminan ketertelusuran pengukuran dikatakan benar. Besaran yang diukurnya melalui pengukuran yang benar ya, cara metode yang benar, acuannya benar. Yang terakhir harus ada jaminan ketertelusuran ya, di mana alat peralatan yang digunakan di dalam suatu laboratorium yang digunakan untuk penelitian itu seharusnya sudah tertelusur, sehingga apalagi sudah ada pengakuan formal di laboratoriumnya. Jadi penting ini salah satunya sistem akreditasi laboratorium untuk menyatukan sistem akreditasi yang ada di Indonesia ya. Sebagai koreksi juga ya, pengakuan formal ini dia diakui penelitian dari suatu lembaga pendidikan tapi laboratoriumnya belum terakreditasi. Apakah pengukuran yang dilakukan, penelitian yang dilakukan sudah benar atau sudah bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Kemudian di dalam kita mau mewujudkan ya, di dalam outputnya apa nih? Outputnya adalah laboratorium yang kompeten kan. Kalau penelitian dengan laboratorium kompeten dengan standar acuan yang ditetapkan ya, nanti akan dari dasar hukum tersebut akan ditetapkan standar acuan di dalam pengelolaan laboratorium dan pengembangan mutu laboratorium ya. Nah, sehingga kita kenal yang dinamakan SNI ISO IC 17025. Nah, ini fokus kalian sebagai pendahuluan ya. Kalian harus memahami apa yang menjadi standar acuan pengelolaan laboratorium ya. Yang sudah ditetapkan ada SNI ISO IC 17025 tentang apa? Tentang kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi. Jelas ya sebagai pendahuluan ya.
Nah, ini sistem akreditasi laboratorium uji yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah, dasar hukumnya ya, bisa keluar ini. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018. Tentang apa itu? Tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan di bidang akreditasi. Ya, akreditasi yang di Indonesia kan banyak tadi. Maka Komite Akreditasi Nasional kan merupakan apa? Lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden ya. Kan mempunyai tanggung jawab menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN di dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Ini penting ya. Dasar hukumnya harus jelas, ya, saya kira. Nah, sehingga dengan dasar hukum tersebut, apa sih tujuan sistem akreditasi laboratorium ya? Itu tadi sudah di awal ya, untuk menyatukan semua sistem akreditasi yang ada di Indonesia. Bagus kalau sistem akreditasi yang ada di Indonesia itu, terutama lembaga pendidikan ya, ada pengakuan, lembaga pendidikannya aja ada pengakuannya. Laboratoriumnya ada pengakuan formal tentang kompetensinya gitu kan. Nah, kemudian memberikan pengakuan formal ini kepada laboratorium yang kompeten ya, mengurangi jika mungkin mengalami praktek pengulangan atau penilaian. Ya perlu ya kalau untuk sebuah laboratorium yang kompetensi ya. Itu kalau ada yang sesuatu yang meragukan, praktek pengulangan, penilaian yang tidak sesuai dengan kompetensi laboratorium itu kalau bisa dikurangi atau dihilangkan ya. Kemudian meningkatkan status dan standar laboratorium di Indonesia. Itu tadi beberapa kuliah sebelumnya ya. Laboratorium itu kemampuan terutama di Indonesia ya. Laboratorium di Jakarta, di Bandung, di Medan ya. Terutama yang sudah terakreditasi, sama juga akreditasi pendidikan juga gitu kan. Nah, dia harus meningkatkan statusnya. Akreditasinya A kalau di lembaga pendidikan kan. Sudah terakreditasi atau belum. Nah, itu dengan adanya sistem akreditasi laboratorium dia mampu meningkatkan ya status dan standar laboratorium di masing-masing daerah ya, sehingga Indonesia mempunyai laboratorium yang standar gitu. Ya, kan di sebelumnya kan terutama di dalam penerapan SNI ISO 17025 ya. Ada beberapa laboratorium yang ada di Indonesia sudah menjalankan bahkan sejak tahun 2005 ya. Yang perubahan 2017 ini walaupun belum terwujud ya, waktu itu belum terpikir mungkin. Tapi 2005 itu sudah inisiatif dari laboratorium di dalam mengembangkan mutu. Bagaimana mengelola laboratorium, misalkan pelanggan itu puas kalau misalkan dia tahu bagaimana prosesnya ya, bagaimana proses awal dari contoh masuk ya, contoh kapan diuji ya, kemudian sampai dengan jadi sertifikat hasil kalibrasi ya. Itu dulu tahun 2005 sudah ada inisiatif untuk melakukan catatan-catatan elektronik itu divalidasi ya. Ternyata 2017 perlu ada penekanan untuk teknologi informasi, coba tuh. Penekanan teknologi informasi. Nah, sementara 2005 sudah ada ide inisiatif ya, Sebelumnya juga sudah saya gambarkan bagaimana perubahan 2005, 2008 sampai 2017
2017 ada penekanan teknologi informasi mengenai catatan-catatan elektronik terkait pengujian laboratorium. Inisiatifnya apa waktu itu adalah semua catatan elektronik, pengolahan data, hasil pengujian divalidasi ya. Perhitungan manualnya divalidasi apakah sesuai dengan yang pengolahan data menggunakan sistem komputer. Luar biasa ya, terutama untuk laboratorium di Jakarta ya. Tapi apakah seluruh laboratorium yang ada di Indonesia sudah melakukan seperti itu, punya inisiatif waktu itu ya. Makanya perlu ada penekanan gitu, supaya kemampuannya, standar dan statusnya meningkat gitu ya. Ini dibaca ternyata sama dunia internasional ya. Dan perwakilan kita dari Indonesia juga kemungkinan juga menyampaikan perlunya penekanan pada teknologi informasi sehingga ada keabsahan di dalam pengujian laboratorium dari pengolahan manual sampai kepada pengolahan menggunakan sistem komputer sehingga jadi sertifikat kalibrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu udah ada inisiatif ya. Jadi saya dulu di lab kalibrasi PPB sudah melaksanakan itu. Dan ternyata kalau kita lihat perkembangan di laboratorium, terutama untuk laboratorium penguji ya, dan kalibrasi yang ada di Jakarta juga dulu ada yang dinamakan petugas pengambil contoh. Di negara lain belum ada. Inisiatif yang muncul untuk suatu mutu laboratorium, standar laboratorium, mulai dari pengambilan contoh, pengambilan sampel. Di negara-negara lain belum ada yang dinamakan petugas pengambil contoh. Inisiatif untuk membuat satu kompetensi untuk petugas pengambil contoh. Karena diawali pengujian itu adalah di dalam pengelolaan contoh dulu kan. Kita sudah di Indonesia sudah melakukan bahkan punya petugas personil yang untuk pengambilan contoh di bidang pengujian, di bidang kalibrasi kebanyakan jasa untuk penyerahan, pengambilan contoh. Nah, sekarang diatur di 2017 ya, pengelolaan pengambilan sampel ini baik pengujian ya, kalibrasi seharusnya memang dikelola karena contoh yang masuk apabila sudah nilainya berubah, nanti standar pengujiannya nanti ya, di dalam proses pengujiannya ketika tidak ada pengelolaan di dalam pengambilan contoh ya, akan berubah nilainya ya. Maka diperlukan seorang petugas pengambil contoh. Itu ada aja di Indonesia. Coba lihat di tempat lain. Kalau cari ada nggak untuk personil yang khusus untuk petugas pengambil contoh? Paling technical engineering ya, insinyur di bidang teknik ya. Cuman yang khusus untuk petugas pengambil contoh itu baru ada di Indonesia. Tahun 2005. Sebelumnya sudah dirintis dari sebelum 2005 ya. Berarti ya kita cukup bangga ya. Ternyata 2017 perlu ada penekanan untuk seluruh negara, penekanan di dalam pengambilan contoh ya, sampling yang baik dan benar ya, dimulai dari petugas pengambil contoh, khususnya pengujian yang banyak, persyaratan di dalam pengambilan contoh ya, supaya tadi contoh tersebut tidak berubah nilainya. Jadi dengan waktu itu kan 2005 baru standar SNI ISO 17025-nya baru 2 persyaratan penting ya, persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Tapi karena sudah punya inisiatif untuk mengembangkan mutu, khususnya saya di pengembangan laboratorium ya, mulai dari penekanan untuk teknologi informasi yang tervalidasi, perhitungan manual, divalidasi sehingga menghasilkan perhitungan yang melalui sistem komputer itu menghasilkan hasil keabsahan kalibrasi yang baik dan benar, baik pengujian maupun kalibrasi. Itu sudah ada inisiatif 2005 dan sudah jalan sampai dengan
2009, 2005 dirintis, 2009 jalan dengan baik, 2009 ke 2012 itu akan diarahkan kepada sudah bisa di browsing dalam suatu internet ya, sampai kepada sertifikat hasil kalibrasi itu pelanggan yang menggunakan jasa pengujian dan kalibrasi sudah bisa melihat hasil kalibrasi ya. Selain itu juga dirintis ya, mengambil contoh ya, tugas pengambil contoh khusus yang mempunyai kompetensi tertentu itu di Indonesia. Ternyata melalui kesepakatan internasional ya 2017 itu perlu ada penekanan untuk tadi pengelolaan sampel ya, pengambilan sampel, kemudian perlu ada penekanan teknologi informasi ya. Kita cukup bangga ya di dalam. Cuman sayangnya memang kalau di luar tuh sudah merata, kalau di Indonesia itu mungkin yang sudah maju di laboratorium di Medan, Jakarta ya, Bandung ya, teman-teman di daerah-daerah lain mungkin belum mempunyai keseragaman ya di dalam mengembangkan mutu laboratorium. Nah, dengan adanya sistem akreditasi laboratorium juga tujuannya sebagai mempromosikan ya tadi sertifikat hasil uji dan kalibrasi yang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terakhir ya tentunya dari itu semua adalah meningkatkan mutu dan kebudayaan produk jasa. Kalau laboratoriumnya sudah kompeten ya, uji mutu apalagi di bidang produk ya, itu kualitas benang misalkan ya kemarin ya, kemudian kualitas produksi baju C59 misalkan, apabila dia menerapkan tadi ada QC lab-nya melakukan uji mulai dari dimensi ukuran baju ya, kemudian kualitas bahan diuji ya dengan peralatan yang sudah terkalibrasi ya, tentunya itu akan menghasilkan mutu yang baik ya, sehingga baju dengan merek B maupun ukurannya XL ya, M, S, X, kemudian itu mempunyai keseragaman ya, kualitasnya punya mutu yang baik ya. Sampai kepada kualitas bahan baju itu misalkan produk dan jasa Indonesia baik di pasar dalam dan luar negeri akan meningkatkan mutu dan keberterimaan produk ya. Nah, jadi diharapkan ya kan ini kan karena merupakan kesepakatan internasional, orang memproduksi suatu produk atau jasa ukuran XL di luar dengan di sini itu nggak beda ya, sama ya. All size ya, itu salah satu contoh ya. Ini tuh ya, saya kira sebagai pendahuluan ya, saya jelas sebelum kita masuk ke persyaratan yang ada di SNI ISO 25 ya. Nah, kemudian apa nih standar acuan ya kan? Tadi regulasinya dasar hukumnya sudah jelas dengan tujuan tertentu ya, dengan tujuan tertentu tadi. Kemudian ditetapkan ya standar acuan pengelolaan laboratorium itu kita harus mengacunya kemana gitu. Itu yang ada di SNI ISO IC 17025 ya. Nah, dengan beberapa perubahan ya 2005, 2008 ya. Nggak perlu diulangin ya perubahan-perubahannya, nanti juga akan tergambar ya kita jabarkan ke bawah ya. Secara sekilas 2005 mulai versi bahasa Indonesia, 2008 ke versi bahasa 2005 bahasa Inggris, 2008 bahasa Indonesia dengan penekanan-penekanan pada persyaratan tambahan di semua klausul ya. 2008 tuh yang ada di 2005 ada persyaratan tambahan yaitu terkait dengan hubungannya tadi meningkatkan mutu, ada tambahan di dalam klausul-klausul yang ada ya dari 2005 terkait tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, uji profisiensi diwajibkan, diharapkan ikut serta partisipasi aktif 2008 adalah penyempurnaan 2005 dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang ada di 2005 ya, 2017 penekanan-penekanannya tadi di depan disampaikan mulai dari teknologi informasi ya, pengelolaan sampel ya, penekanan-penekanannya, kemudian apalagi yang terutama ya risk management ya, pemikiran berbasis risk management ya. Saya pernah menyampaikan di ISO 30.000 series ya, 31.000 itu ISO tentang manajemen resiko ya.
ada penekanan di sistem manajemen mutu ya, sudah di 2005 aja sudah ada penekanan 9001 cuma secara umum. Nah, lebih detail nanti penekanan tambahan sebenarnya sebagai tambahan di persyaratan 2005 yang tentang sistem manajemen mutu. 2017 lebih tegas lagi ya, lebih ditekankan lagi untuk sistem manajemen yang baik, yang ke arah kompetensi laboratorium, itu lebih ditekankan sistem manajemen mutu yang ISO 9001. Kemudian untuk ISO medis tadi ya, ISO medis, kualitas laboratorium di bidang kesehatan ya. Itu juga contohnya pengambilan sampel darah ya, itu penekanan di 2017 ya. Saya kira jelas ya di kuliah 1 dan kuliah 2 ya. Perbedaan secara prinsip. Kemudian apalagi standar acuan pengelolaan laboratorium, tentunya ada syarat dan aturan akreditasikan ya sebagai provider ya dia. Sebagai lembaga yang ditunjuk ya di luar non struktural di bawah presiden ya. Dia memberikan syarat dan aturan akreditasi ya untuk pengakuan laboratorium ini kompeten apa enggak. Apa syarat-syaratnya laboratorium kompeten ya. Juga ada nanti diturunkan lagi ya. Kebijakan kan tentang uji profisiensi ya, ketertelusuran hasil pengukuran dan lain-lainnya. Kita jabarkan, kita pelan-pelan ya. Sudah berapa orang nih? Pada kemana ini? Kemudian apalagi standar acuan pengelolaan laboratorium ya. Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi ya, regional APLAK dan internasional ya. Ya awalnya memang merupakan kesepakatan ya. Yang bagaimana harmonisasi standarisasi dari secara internasional diturunkan ke bawah ya. Ditunjuklah suatu badan ya di luar struktural kan untuk mengatur di wilayah negara Indonesia ya kan. Persyaratan-persyaratan apa tuh yang diperlukan, skema-skema yang ada di dalam organisasi regional APLAK maupun internasional APLAK ya. Itu akan harus diikuti oleh Badan Komite Akreditasi Nasional. Baik, kita coba masuk ke Jan ya. Kita tunggu 5 menit ya, sesuai perjanjian di awal. Kita istirahat sebentar.
Baik ya, kita lanjut ya. Pak Ujan hadir, Pak Ujan? Mana yang lain, Pak Ujan? Hadir, Pak. Tuh ya, yang lain mana? Biasanya lengkap sih. Coba lihat jumlahnya berapa itu. Baru 40-an ke atas ya, belum 50 ya. Oh, kita lanjut ya, udah ajan sudah selesai ya. Ini adalah standar acuan, ya, kita mengacu ke sini ya di dalam pengelolaan laboratorium ya. SNI ISO IC 17025 ya, secara detail diatur tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium, pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi kalau ditanya tentang apa sih 17025 itu? Tentang kompetensi laboratorium ya, pengujian dan kalibrasi. Kemudian ada ISO 9001 tentang apa itu? Sistem manajemen mutu ya. Ini yang perlu diketahui beberapa kemudian apa yang perlu diketahui standar yang include di dalam 17025 ya. Ada standar apalagi yang include 17025 ya. Standar ISO 30.000 series ya, 31.000 ya. Kemarin salah penyebutannya 30.001. Tapi sebenarnya secara series ISO 30.000 series itu tentang risk management ya, manajemen resiko. Setiap proses yang ada di laboratorium ya pasti punya resiko yang perlu dikelola ya, supaya resiko itu minimal bisa diminimalisir ya, diminimalisir kalau bisa dihilangkan. Kemudian ada lagi standar ISO medis ya, ISO medis tentang kualitas laboratorium medis ya, itu include di dalam 17025. Yang perlu kalian pahami ya, ini ada satu paket ya. Kemudian standar acuan syarat dan aturan akreditasikan. Kemudian ada kebijakan kan tentang uji profisiensi, ketertelusuran hasil pengukuran. Kemudian ada persyaratan yang ditentukan oleh organisasi regional dan internasional. Kita lanjut. Selalu tombolnya ini kurang bagus tombol saya teh. Nah, mesti dibersihkan lagi. Nah, kita fokus ya bidang metrologi dan instrumentasi ya, apalagi di bawah kementerian ya, pendidikan kita di bawah kementerian ya, lembaga pendidikan ini punya kekasan ya, kekasan metrologi dan instrumentasi itu untuk profesi penguji mutu barang, baik produk maupun penguji mutu di bidang kalibrasi ya. Kemudian ada metrologi legal ya, kita punya profesi penerak ya kan. Punya kekasan di mana kita harus mengenal fokus lebih jauh kepada standar untuk kompetensi laboratorium. Dimulai dengan kita harus tahu dulu sejarahnya seperti apa gitu. Sebab sejarahnya sehingga ditetapkanlah SNI ISO IC 17025 tahun 2005 ini sebagai standar acuan untuk kompetensi laboratorium. Sebelum-sebelumnya ya ISO itu berupa guide ya, petunjuk ya di dalam mengembangkan mutu laboratorium ya. Mulai tahun 2005 baru ditetapkanlah ya menjadi suatu standar yang harus dipenuhi melalui kesepakatan internasional ya. Ada skema-skema harmonisasi dan standarisasi yang ada. Kemudian setelah ditetapkan dan menjadi acuan di dalam kita mengelola laboratorium ya, sehingga kita perlu mengenal nih klausul-klausul apa aja yang ada di 17025 mulai tahun 2005 ya. Kita mau lihat sejarah perkembangannya itu perubahan di awal ya, sebelum perubahan ke 2008 ya. Dari klausul-klausul ini merupakan apa? Standar internasional yang ditujukan untuk membantu laboratorium di dalam mengembangkan sistem manajemen mutu ya. Baik secara administratif maupun kegiatan teknis. Nah, ini digarisbawahi.
baik secara administratif maupun kegiatan teknis, sehingga nanti ada persyaratan teknis dan persyaratan manajemen ya. Nanti kita lihat klausul-klausulnya lebih jauh. Penerapan yang baik terhadap standar internasional ini dapat memberikan konfirmasi ya. Dia sebagai konfirmasi ya terhadap kompetensi laboratorium ya. Ketika lembaga atau suatu instansi menerapkan ya, yang mempunyai laboratorium yang menerapkan standar ini, itu sebagai konfirmasi ya, bentuk konfirmasi bagaimana kompetensi laboratorium ya di mata pelanggan bisa terlihat dengan adanya pengakuan formal tadi ya, harus diakreditasi laboratorium itu ya, di mata regulator dan publik pada umumnya ya. Nah, sehingga tadi poin pentingnya adalah kita di ISO 9025 harus mengenal persyaratan, mulai dari persyaratan manajemen, persyaratan teknis itu meliputi apa aja ya. Manajemen meliputi persyaratan sistem manajemen ya, seperti pengendalian dokumen, pengendalian rekaman ya, penanganan pelanggar dan kontrak ya, tindakan perbaikan, audit dan lain-lain. Ini merupakan apa? Sebagai pendekatan sistem manajemen mutu ya, ISO 9001 ya. Nah, berarti tahun 2005 penekanan ISO 9001 sudah secara umum sudah diterapkan ya di 1725 ya. Nah, nanti lebih detail dengan tentunya sebagai persyaratan, ada persyaratan lain nih untuk dikatakan laboratorium telah menerapkan sistem manajemen mutu, ditekankan lagi nanti tahun 2017 ya. Tapi di 2005 sudah secara umum bagaimana pendekatan SMM itu sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, kita juga di klausul ISO 9001 perlu mengenal persyaratan teknis itu meliputi apa aja ya. Kalau suara saya tidak jelas disampaikan ya. Kalau ada yang mau tanya juga silakan, bisa dipotong aja apa. Persyaratan teknisnya apa aja? Kita meliputi apa? Persyaratan personil ya. Bagaimana sih personil di laboratorium? Mungkin nggak cuma dari penampakan luar ya personil itu ya, penampakan luar. Ada kadang-kadang kita nggak boleh melihat dari penampakan. Personil yang kompeten seperti apa sih? Punya standar gitu kan? Dilihat dari personil itu kadang-kadang kompetensi itu kelihatannya pelongo-pelongo tapi jadi teladan gitu ya. Tapi harus benar-benar dibuktikan ya. Mulai dari personil punya persyaratan, terus akomodasi dan kondisi lingkungan, laboratorium massa, laboratorium volume punya persyaratan ya, punya standar gimana sih persyaratan laboratorium yang baik dan benar ya sesuai standar ISO 17025 harus dipenuhi ya di 2005 ya. Pemilihan metode ada bagaimana caranya nanti akan mulai dari prosedurnya secara umum ya. Nanti kita mengenal tingkatan di dalam di dalam penyusunan dokumen itu persyaratan-persyaratan ini harus dibuat dalam suatu level-level dokumen ya. Nah, itu sebenarnya bahasan khusus ya, tapi saya coba buka juga. Baik persyaratan manajemen, persyaratan teknis itu harus dibuat dalam beberapa level dokumen ya, turunan-turunan dokumen panduan mutu ya sampai kepada IK formulir itu harus jelas. Tadi sampai di mana? Persyaratan personil harus, persyaratan akomodasi dan kondisi lingkungan kita harus tahu bagaimana pemilihan metode, bagaimana persyaratan peralatan yang ada di laboratorium yang dikatakan laboratorium kompeten sesuai dengan ISO 17025. Isinya itu klausul-klausulnya, pengukuran kebiasaan-pastiannya apa tuh yang ruang lingkupnya bagaimana maksudnya gitu kan. Kemudian ketertelusuran pengukuran ya, pengambilan sampel dan penerbitan laporan hasil uji. Nah, pengambilan sampel juga sudah di 2005 secara umum sudah diterapkan ya, bagaimana pengambilan sampel yang ada prosedurnya minimal. Kompetensinya perlu nggak petugas pengambil contoh? Di kita udah ada itu 2005 sudah ada inisiatif ya, inisiatif kira-kira saat punya standar personil untuk petugas pengambil contoh juga enggak? Ya personilnya itu sendiri ya sebagai penguji mutu barang, penguji mutu di bidang kalibrasi ya, ada petugas pengambil contoh.
sudah ada inisiatif, ditekankan lagi di 2017 nanti ya. Terutama yang dianggap sudah handal di bidang kesehatan, pengambilan contoh sampel darah ya. Itu diharapkan semua laboratorium yang ada di Indonesia itu ya punya keseragaman kompetensi ya. Mulai dari pengambilan sampel, mulai dari pengelolaan peralatan, pemilihan metode, personil ya, peralatan, kemudian sampai kepada penerbitan laporan hasil uji dan inspeksi laboratorium ya. Lagi penerbitan laporan hasil uji ini ada penekanan nanti 2017 apa? Ya, itu sudah menggunakan teknologi informasi yang sudah bisa pelanggan itu sudah bisa mengakses ya sertifikasi kalibrasi ya, di internet ya secara jarak jauh. Nah, dulu di 2005 sudah dilakukan juga inisiatif walaupun terbatas. 17/2005 ini tidak bunyi ya, tapi kita punya inisiatif mengembangkan mutu laboratorium sampai kepada hasil uji menggunakan pengolahan sistem komputer yang tervalidasi dengan baik ya, sehingga keabsahan hasil uji itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu baru beberapa laboratorium sudah melakukan. Bagaimana validasi metode, validasi perhitungan manual sampai kepada sistem komputer ya. Nah, itu sudah dilakukan di 2005. Dan perlu ditekankan lagi di 2017 nanti ya. Apalagi ditambah persyaratan tambahan di 2008 ya. Sampai 2017 ditekankan, diharapkan ada keseragaman dulu di negara A gitu kan ya, di wilayah A ini kan, punya keseragaman. Nah, seragaman terutama penekanannya adalah kemampuan laboratorium ya, kemampuan kita kan bicaranya ISO 17025 ya, ada persyaratan-persyaratan lagi. Jangan bingung nanti persyaratan untuk pengukuran besaran panjang punya persyaratan-persyaratan lagi ya. ASTM JIS punya persyaratan lagi untuk pengujian pengukuran di bidang besaran tertentu. Dan ini kita lagi membahas persyaratan apa sih yang tadi dikatakan laboratorium mempunyai kompetensi ya. Nah, kompetensi yang standar sehingga punya keseragaman ya. Untuk laboratorium penguji dan kalibrasi. Ya. Secara keseluruhan ya tadi yang penting apa dari persamaan manajemen dan persamaan teknis. Tapi secara keseluruhan ini terdiri dari 5 klausul ya. Ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya 2005 masih belum ada penekanan, tapi sudah ada yang sudah inisiatif mengembangkan mutu ya. Ruang lingkupnya masih secara terlalu umum di 2005 itu terlalu umum sehingga setiap laboratorium itu mengembangkan dengan inisiatif. Dan tujuannya baik ya untuk mengembangkan mutu laboratorium. Ruang lingkupnya masih umum, tadi dipertegas lagi ya, ada persyaratan tambahan dengan ruang lingkup yang terbatas, kemudian diperluas ya kan di 2017 ya. Nah, mulai dari pengambilan contoh ternyata punya resiko ya, resiko terhadap keabsahan hasil kalibrasi atau pengujian. Nah, sehingga nanti ada penekanan di ISO 17025 di tahun 2017 ya. Tadi di depan sudah dijelaskan dan kemarin juga lebih detail. Apa aja nih? Secara keseluruhan standar ini terdiri dari 5 klausul, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi ya. Nah, ini penting juga istilah secara letterlock, ada istilah secara definisi secara populer ya. Nah, intinya sebenarnya kalian tahu maknanya sehingga nanti ada kasus apapun bisa mendefinisikan dengan baik ya. Nah, kemudian singkat kata ada ya kan. Inti dari peserta standar ini adalah ada di klausul terakhir ya, yaitu terkait persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Ya. Ketika persyaratan manajemennya bertambah, persyaratan teknisnya bertambah ya, ruang lingkupnya juga nanti sampai ke 2017 akan bertambah juga. Inti persyaratan standar ini adalah klausul terkait persyaratan manajemen dan persyaratan teknis, itu penting ya. Berapa orang nih? Kita sudah masuk hampir 50, bagus ya. Ada peningkatan. Sekarang udah pukul 12 nih. Kita lanjut. Nah, bagaimana nih metamorfosa ya? 17025/2005 kita harus memahami dia sebenarnya bagian ya di
ISO IC 17025 itu kan terbagi menjadi sistem manajemen dan keahlian teknis ya. Sistem manajemen itu dia melalui pendekatan ISO 9000 series ya, 9001 ya. Itu 2005 ya. Pendekatannya baru ISO 9000 seri 9001 ya. Tentang apa? Tentang sistem manajemen mutu ya. Pengelolaan manajemennya ya. Bagaimana pengendalian mutunya, penanganan dokumen, kemudian rekaman teknis ya. Banyak sini nanti kita lihat. Apalagi kita mengenal filosofi good management. Bagaimana yang dikatakan good management ya kan? Apa yang kalian lakukan, tulis, apa yang kalian kerjakan, rekam. Itu udah sistem mutu di dalam sistem itu harus diterapkan di dalam 17025 ya. Terrecord semua yang sudah kita lakukan ya. Di metamorfosa. Nanti bagaimana nih nanti di 2008 masih sama ya, cuma ada persyaratan-persyaratan tambahan di dalam rangka perbaikan manajemen ya. Manajemen ke 2008 versinya juga kalau 2005 kan versi bahasa Inggris di SNI yang 2008 sudah bahasa Indonesia plus persyaratan tambahan tadi di dalam rangka perbaikan manajemen ya. Ada klausul-klausul tambahan berarti ya, tapi ruang lingkupnya masih sama ya. Nanti akan berubah ketika ada 2017 ya. Ada selain ISO 9000 series, ada ISO, saya ulangi lagi ya, 30000 series ya. Jadi nanti terbentuklah SNI ISO untuk 31.000 ya, bukan 30.001 ya. 31.000 tentang manajemen resiko, ISO 9000 tentang sistem manajemen mutu. Jadi ada lagi ISO medis ya. 15 sekian series ya. Kita lihat. Untuk ISO medis. Ya. Nah, itu berarti kalau udah bertambah nanti ruang lingkupnya 2017 tambah luas ya. Kalau di 2005 masih secara umum. Ya. Sampai dengan 2008 dengan persyaratan-persyaratan. Namanya lebih gambarannya aja lebih mudah seperti ini. Bagaimana metamorfosa ya SNI ISO IC 19000 mulai dari tahun 2005 ya, 2008 sampai dengan 2017. Oh my God. Ini mulai tombolnya bermasalah ini komputer saya. Sekali kepencet semua. Ini gara-gara Paujan kali ya. Gimana Paujan? Sebentar ya. Iya, Pak. Ini bergeser sendiri. Tadi sampai di mana nih? Oh my God. Oke, kita lanjut ya. Ini metamorfosa dari tahun 2005 sampai 2017 ya. Kita lihat di 2005 itu ada pendekatan ISO 9000 series ya tentang sistem manajemen mutu ya. Di 2005 ini klausul yang penting itu klausul untuk tahun 2005 itu ada persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Jadi ISO 17025 klausul tahun 2005 itu yang penting adalah ada persyaratan manajemen dan persyaratan teknis ya. Kemudian tahun 2008 ya dengan ruang lingkup yang ada di 2005 ditambah klausul-klausul yang sebagai persyaratan tambahan. Contohnya misalkan untuk membuktikan laboratorium itu tetap terjaga dengan baik kemampuannya gitu kan. Perlu ada kewajiban partisipasi aktif di dalam uji banding antar laboratorium. Ditambahkan tuh klausul mana tuh adanya tuh. Supaya di tahun 2008 ini dengan versi bahasa Indonesia semakin mantap ya kompetensinya semakin terlihat dengan baik ya. Kemudian
ya tadi arahnya kepada tindakan perbaikan, pencegahan supaya setiap pengujian pengujian yang dilakukan itu dengan keabsahan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, intinya gitu ya, di 2008 itu menyempurnakan yang ada di 2005 dengan ruang lingkup tertentu, dengan persyaratan-persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Nah, itu 2008. Kemudian ini ada lagi 2017 nih. Nah, 2017 itu ada pendekatan selain ISO 9000, ada ISO 30000 series ya, tentang ada ISO 15189 series. Aduh, dicoret. Ada ISO 17021 audit dan sertifikasi ya. Kalau untuk ISO 17021 audit dan sertifikasi ini sebenarnya pendekatan di 2005 itu audit itu lebih kepada tindakan perbaikan. Di 2008 itu secara umum baru. Secara umum 17021 itu bagaimana tindakan perbaik dalam dengan melakukan audit yang benar ya. Yang benar. Terus selain audit eksternal ada audit internal ya. Audit eksternal itu tadi yang saya bilang ada uji kegiatan-kegiatan audit eksternal banyak ya. Dari surveillance dari luar, kemudian ada dari pelanggan juga boleh ya. Bisa juga dari audit ya, anggaplah suatu uji banding antar lab itu kan nanti memberikan saran masukan untuk tindakan perbaikan ya. Itu secara umum di 2008 ya ISO 17021 itu sudah dilakukan, diterapkan ya. Di 2017 lebih ditekankan lagi audit dan sertifikasi. Sertifikasi mulai dari ya kalau bisa sih petugas mengambil contohnya juga di sertifikasi. Kalau di kita ada nama PPC ya, petugas pengambil contoh, cuman ada di Indonesia aja tuh 2005. Ada lembaga sertifikat personil, Anda mau mengambil contoh harus diuji dulu ya. Nanti disertifikasi Anda sebagai petugas pengambil contoh di bidang pengujian ya. Nah, kalau di pengujiannya lebih detail ya, produknya macam-macam ya. Apalagi yang berkaitan dengan CRM ya, yang tingkat kadaluarsa contohnya itu mudah berubah. Itu butuh kemampuan teknis juga di dalam pengambilan contoh ya. Sehingga 2017 itu ada penekanan-penekanan ya. Ya, dimulai dari penekanan manajemen resiko ya. Mulai dari awal penerimaan contoh ya, pengkondisian contoh ya, sampai kepada pengujian contoh, sampai kepada pengolahan hasil dari contoh yang diuji, sampai kepada sertifikat hasil uji. Nah, ada resiko semuanya kan, mulai di penerimaan contoh. Kalau nggak diatur pengelolaan contohnya, ada contoh sudah nilainya sudah berubah ya, apalagi CRM, kemudian misalkan meter kayu masuk sudah baret, Anda skalanya sudah berubah ya, sehingga pengujiannya agak sulit ya, ketika sudah berubah contoh yang masuk ya. Atau misalkan jangka sorong ya, sudah terbentur, sudah bengkok ya, ketika dihadapkan ke cahaya, contohnya udah nggak layak, belum diuji sudah tidak layak, ditolak. Nah, nanti jadi contoh-contoh yang masuk itu yang ditolak-tolak itu karena dari tadi penekanan teknologi informasinya bagus ya, pelanggan udah tahu contoh saya ditolak nih. Ada alasan-alasan bukti-bukti konfirmasi, ini alatnya udah cacat sebelum diuji. Nah, kalau teknologi informasinya jalan, itu udah alat sudah ketahuan. Nah, pelanggan tolong alatnya diperbaiki dulu baru diuji. Misalkan kalau kalibrasi ya. Ada penekanan-penekanan teknologi informasi ya. Kemudian untuk supaya contoh tidak tertukar ya, contohnya ada di lab medis ya, di 2017 perlu ditekankan ya, sampel darah ya. Saya ulang-ulang lagi nih penekanan supaya kalian lebih ibaratnya udah mengakar ya pengetahuan persyaratan yang ada di ISO IC 17025 ya. Itu di dalam mengambil contoh, contohnya di sampel darah di lab medis itu juga diatur, ada prosedur bagaimana penanganan contoh ya, sehingga tidak tertukar ya.
antara merek dari perusahaan A mau dikalibrasi, itu harus diatur. Ada suatu prosedur yang mengatur ya, supaya contoh tidak tertukar ya. Nah ini makanya perlu ada penekanan ya di ISO, pendekatannya di ISO 15189 series ya tentang kualitas lab medis ya. Udah lengkap nih ya di 2017. Nah itu metaporfosanya ya. Nah, tapi kita cukup bangga ya di 17025 2000 tahun 2005 itu di lab Indonesia sudah ada yang mengembangkan mutu dengan penekanan-penekanannya ada 2017 ya. Berapa tahun tuh 2005 ke 2017 ya. Mungkin di apa? Di dunia internasional melihat laboratorium juga, kita juga gitu kan. Kok ada petugas pengambil contoh? Kok dilakukan validasi sistem elektronik dari perhitungan manual ya? Nah, sehingga ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, ini yang perlu kalian ketahui dulu secara format nih ya. Secara format aja kita bisa membandingkan ya 1725 dan 2005 dengan 2017 ya. Introduction ya pasti setiap acuan 9000 series juga ada introduction ya. Kenapa perlunya standar ini itu dijelaskan ya. Apa outputnya standar ini ya, tujuannya apa itu dijelaskan semua standar ya. Sama dengan ruang lingkup tertentu ya. Di ruang lingkup tahun 2005 ya masih umum ya, persyaratan manajemen dan teknis ya. Sama aja sebenarnya, cuman ada penekanan-penekanan di ruang lingkup 2017 sehingga skopnya tambah luas ya. Karena tadi adanya pendekatan beberapa standar ISO ya. 2001, 15 series ya. Lab medis. Ada manajemen ya. Kemudian yang kedua normatif ya preference ya, terms of definition ya ini biasa secara umum. Yang paling penting ada inti-inti persyaratan yang ada di 2 tahun 2005 itu adalah persyaratan yang diberikan di bidang teknik dan manajemen ya. Persyaratan manajemen dan persyaratan teknisnya apa aja. Kalau di 2017 lebih detail ya. Persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya ya. Persyaratan proses ya. Persyaratan manajemen sistem ya. Sekarang udah menggunakan teknologi informasi ya, manajemen sistemnya ya. Lebih mudah diharapkan laboratorium itu bisa menerapkan. Nah, kita sudah di ISO 17025 tahun 2017 ya. Kita fokus di sini ya di tahun 2017 yang sudah lebih detail dan lebih rinci. Bagaimana persyaratan umum, bagaimana persyaratan struktural ya. Persyaratan struktural itu siapa yang bertanggung jawab di laboratorium ya. Ada izinnya apa enggak persyaratan struktural itu izin sebagai laboratorium penguji ya. Itu kalibrasi. Sama di 2005 juga ada nih lebih ditekankan ya 2017 ya dengan beberapa persyaratan yang dibedakan dari mulai persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses ya, persyaratan manajemen sistem recruitment ya, persyaratan manajemen sistem ya. Berarti apa nih? Persyaratan sumber daya nih kan penting juga nih sumber daya tuh nggak cuman SDM ya peralatan yang digunakan ya kondisi laboratoriumnya ya ada persyaratan semua punya persyaratan kalau dia mau dikatakan sebagai laboratorium dengan pengakuan kompetensi yang baik ya mengacunya ke SNI ISO 17025 2017 kita masuk ke 2017 kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan 1725 ya dia merupakan standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium ya. Jelas ya secara umum, persyaratan yang diminta bersifat umum untuk berbagai jenis dan ukuran organisasi ya. Organisasi itu kan berbeda-beda ya, sehingga kemampuan laboratorium juga beda-beda ya di dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi ya. Ada yang cuma mampu laboratorium besaran, volume, ada yang mampu besaran massa, ya, beda-beda tergantung ukuran organisasi yang jenis dan ukuran organisasi ya. Nah, dia berada di bawah instansi apa misalkan. Kemudian
berapa besaran dia bisa melakukan pengujian. Itu. Ruang lingkup standar ini mencakup pengujian dan kalibrasi dengan metode baku. Nah, jadi ada metode baku ya. Ada juga metode yang dikembangkan oleh laboratorium. Laboratorium boleh mengembangkan suatu metode ya. Tentunya nanti kan akan diakses, akan dinilai juga ya. Apakah sudah memenuhi, kalian sudah dapat teori-teorinya di dalam menghasilkan suatu metode yang baik dan benar ya. Metode yang dikembangkan oleh laboratorium harus apa? Harus memenuhi bagaimana prinsip-prinsip apa dulu yang besaran apa dulu yang diukur ya. Ketika besaran suhu, itu fokus harus tahu bagaimana cara pengukuran, bagaimana pelaksanaan pengukuran ya, cara pengukuran non kontak dan kontak, cara pelaksanaan pengukuran yang setimbang termal, kontak termal ya. Bisa mengembangkan sendiri, kemudian pemodelan matematisnya ya. Dia termasuk sensor yang order berapa, bagaimana kita cara membantu, sudah tahu untuk setiap besaran, itu juga sudah disampaikan ya. Kalian bisa mengembangkan satu, nanti tinggal diakses ya. Diakses, nah, tentunya tadi sebelumnya sudah dilakukan validasi metode ya. Metode yang baku dengan metode yang dikembangkan itu divalidasi ya. Dengan tools-tools tertentu, dengan N-number ya. Dengan N-number, banyak tools-tools yang dilakukan. Bagaimana perolehan kembalinya juga bisa ya dilakukan. Nah, melakukan dengan dua metode yang berbeda. Ya. Apakah dia mempunyai N-number yang baik, lebih kecil dari satu ya. Bagaimana perolehan kembalinya, bagaimana tingkat akurasinya, bagaimana tingkat presisi. Kalian sudah dapatkan semua tuh teori dasarnya tuh. Jadi apa sih yang dimaksud 525 ini tadi ya, sebagai standar persyaratan komersil untuk laboratorium ya. Tentunya di dalamnya harus ada perbaikan sistem. Nah, kuncinya adalah kalau dia arahnya adalah pengakuan formal ya. Pengakuan formal itu kalau nggak dijaga perbaikan, nggak ada sistem perbaikan manajemen secara berkelanjutan ya. Nah, itu nggak selamanya kita mendapat pengakuan formal ya. Bisa juga dicabut ya. Akreditasi kita yang sudah kita dapat misalnya akreditasi A gitu. Untuk lembaga pendidikan ya. Tiba-tiba dicabut ya. Bisa karena apa? Nggak ada perbaikan sistem manajemen berkelanjutan ya. Yang ada aja diberi masukan saran itu tidak ada tindakan perbaikannya, tidak dijalankan ya. Kan? Terus outputnya apa sih di 1725 ya? Outputnya tentunya kompetensi laboratorium itu akan diakui ya kalau kalian menerapkan 1725 dengan baik dan benar, kompetensi laboratorium akan diakui ya. Dapat menggunakan logokan ya, baru boleh ya menggunakan logokan ya pada sertifikat pengujian. Sehingga apa? Ya meningkatkan kepercayaan pelanggan kan yang ditunjuk untuk menilai, untuk mengawasi kan. Ketika kita sudah diakreditasi, ya sudah diakui sebagai laboratorium yang kompeten, ya, sehingga akan pelanggan itu percaya. Atau lembaga pendidikan kalau laboratorium sudah diakreditasi ya, penelitiannya juga dipercaya. Paper-paper yang dihasil baik secara internasional gitu kan, paper internasional masuk ke nasional internasional, ya. Percaya kita yang dihasilkan penelitiannya di suatu lembaga pendidikan ya. Nah, itu tadi tujuan apa? Tujuan sistem akreditasi itu menyatukan sistem akreditasi ya. Kalau bisa laboratorium yang ada di bidang pendidikan sih sudah terakreditasi ya. Sehingga apa? Penelitian dihasilkan itu bisa dipercaya ya. Kemudian apalagi outputnya ya, organisasi lebih profesional. Mau lebih profesional apa enggak? Apa stagnan ya? Enggak mau profesional ya, begitu aja kemampuannya. Enggak ada perbaikan berkelanjutan, dikasih masukan dari kan, enggak dijalankan ya. Dari audit internal tidak dibenahi ya. Dari masukan dari personil yang ada, itu bahaya itu ya. Kalau tidak ada sistem manajemen yang berkelanjutan ya. Harus ada blueprint-nya itu organisasi itu dirancang tadi ya untuk menjaga kompetensi. Ya hadir semua ini, saya bicara sendiri. Kalau ada yang mau tanya silakan ya.
Kemudian apa outputnya? Ya, meningkatkan ya pelanggan puas ya. Puas ya, terhadap apa? Validitas hasil pengujian. Ya, gambarannya. Kita lanjut. Nah, mulailah kita masuk kepada klausul-klausul yang ada di 1705 tahun 2017 ya. Ini perlu untuk bidang metrologi dan instrumentasi ya. Apalagi nanti kalian punya kekasan sebagai penguji mutu barang, produk maupun kalibrasi sebagai penera. Misalkan ya, klausul-klausul apa nih yang penting gitu kan, yang terkait dengan bidang teknis ya. Tadi ada persyaratan umum, perasaan segala dan lain-lain itu ya. Nah, sekarang kalau kalian dihubungkan dengan D3 metrologi dan instrumentasi. Ya, saya sudah mengambil cuplikan ya di awal ya, cuplikan yang sudah dibahas itu ya. Mulai pengukuran ketidakpastian sudah dibahas ya. Yang penting ketertelusuran metrologi sudah dibahas ya. Itu harus dipahami dengan baik ya. Kalian ulang-ulang aja video yang sudah saya berikan kalau masih belum paham gitu ya. Atau bisa tanya langsung ke saya. Itu sudah disampaikan klausul 6.5 ketertulisan metodologi dan 7.6 pengukuran ketidakpastian. Ya. Nah, dimulai dari persyaratan sumber daya ya. Terkait bidang teknis ya, sumber daya yang ada SDM-nya belum sama sekali menerima pelatihan misalkan. Sumber daya banyak, nggak cuma SDM ya, peralatannya ya, persyaratan peralatannya, kondisi laboratoriumnya ya. Kemudian ada fasilitas. Nah, ini ada sendiri di klausul 6.3. Klausul 6 itu secara umum klausul 6.3 sudah fasilitas dan kondisi lingkungan ya, bagaimana peralatannya ya, ketertulisan metrologinya seperti apa ya. Nah, itu produk dan jasa dari pihak eksternal ya. Kemudian persyaratan proses ya. Dalam persyaratan proses ya, kaji ulang permintaan. Nah, kalian tahu nggak kaji ulang permintaan, tender dan kontrak? Mulai dari permintaan dari pelanggan ya untuk alatnya diuji ya. Apa perlu ditenderkan, apa perlu dikontrak, apa kita mampu melakukannya sendiri gitu kan. Nah, itu diatur ya. Ya ada orang mau menguji contohnya yang masuk itu dari kaji ulang permintaan itu ada prosedurnya ya, tender dan kontrak ya. Kemudian pemilihan, verifikasi dan validasi metode ya, pengambilan sampel, penanganan benda uji, rekaman teknis, pengukuran ketidakpastian, keabsahan hasil ya, pelaporan, keluhan pekerjaan yang tidak sesuai, pengendalian data dan informasi ya. Kita jabarkan ya, mulai dari klausul 6 ya, persyaratan sumber daya ya. Sumber daya itu memiliki proses personil dan sumber dayanya personil, fasilitas, dan sistem pendukung ya. Personil harus kompeten. Bukti kompetensi harus didokumentasikan. Ya harus personilnya harus sudah pernah mengikuti pelatihan atau punya pendidikan yang berhubungan dengan bidang laboratorium ya, pengujian dan kalibrasi ya. Terdapat prosedur ya, penetapan harus ditetapkan ya, kompetensi personilnya harus ditetapkan. Kalau belum ada tapi dia punya sertifikat ya, perlu ditetapkan lagi dalam suatu surat ya, surat keterangan bahwasannya yang bersangkutan mempunyai kompetensi di bidang besaran, massa, volume, suhu. Pemilihan personil, prosedurnya harus ada ya, pemilihan personil untuk menguji di bidang massa, di bidang volume ya, di bidang suhu ya, pelatihan personilnya juga harus ada prosedurnya ya. Itu merupakan persyaratan sumber daya untuk SDM ya. Bagaimana penyediaan personil, personilnya dibina ya. Bukan dibinasakan, dibina ya. Pada prinsipnya kalau dengan prosedur yang baik dan benar, penyeliaan itu akan baik ya.
itu makanya butuh prosedur yang jelas ya. Pemberian wewenang personil ya, kalau diberi tanggung jawab untuk mengelola laboratorium besaran A, B itu dengan tadi kemudian dipantau ya, kompetensi personil itu dipantau ya. Ada grafik performance dari SDM-nya juga harus ada ya. Kemudian klausul 6.3 ya, fasilitas dan kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan harus memenuhi persyaratan untuk menghasilkan data yang benar ya. Ada persyaratannya, apa aja tuh lab massa tuh persyaratannya tuh. Fasilitas yang mendukung unjuk kerja harus didokumentasikan. Oke ya, klausul 6.3 itu punya persyaratan fasilitas ya. Fasilitas yang mempengaruhi unjuk kerja harus didokumentasikan. Ada sistem pendokumentasiannya. Ada pemantauan terhadap bagaimana historical datasheet ya, spesifikasi metode yang mempengaruhi keabsahan hasil ya. Kemudian ada pemantauan pengendalian ya tadi ya, ini lebih historical datasheet ya. Apabila ada fasilitas lapang harus tetap memenuhi persyaratan. Nah kita lihat nih sekarang contohnya untuk laboratorium massa dan volume ya. Nah, ini bagaimana nih persyaratan ini juga pernah di SULK dulu ya disampaikan ya. SULK tahun kemarin ini disampaikan, ini masuk nggak apa-apa ya di. Jadi ini contoh ya untuk persyaratan untuk laboratorium massa dan volume ya, laboratorium disarankan di ground dan menggunakan meja getar stabil ya. Laboratorium memiliki prosedur mitigasi kerusakan ya. Bila bangunan bila setelah terjadi gempa kecil atau besar ya. Nah, khususnya untuk laboratorium massa ya dan volume ya. Kira-kira kalau sudah terjadi gempa, apakah laboratorium memiliki kemampuan yang sama dengan sebelum? Itu juga. Kemudian kondisi lingkungan ya. Timbangan mempunyai performa terbaiknya bila bekerja pada kondisi lingkungan yang ideal ya. Kondisi lingkungan ya. Kemudian temperatur ya, temperatur stabil ya. Tidak berubah lebih dari plus minus 2 derajat atau 3 derajat selama 8 jam ya. Punya persyaratan ya. Nah, jika temperatur berfluktuasi ya, terjadi temperatur gradien pada mekanisme timbangan yang menyebabkan drift pada pembacaan. Jadi berubah sensitivitasnya ya. Ya, kita lihat pemantauan itu kan dalam satu data historical datasheet ya. Pengaruh di kemampuan alat ya pada bacaan dan sensitivitasnya dari suatu alat ya. Untuk timbangan presisi tinggi frekuensinya diatur di kelembaban plus minus 5% ya. Dengan RH direkomendasikan antara 45 sampai 60%. Ini bisa keluar ya. Salah satu contoh persyaratan sumber daya untuk fasilitas, ya, fasilitasnya itu untuk laboratorium massa dan volume misalkan, range ya, fluktuasi yang yang diharapkan sesuai standar, untuk kelembaban berapa? Plus minus 5% ya. Kemudian suhu berapa? Plus minus 2 derajat Celcius misalkan. Tekanan udara diukur sesuai persyaratan OEML ya. Sehingga dari anak timbangan memenuhi persyaratan OEML. Ada persyaratan yang diatur untuk tekanan udara, aliran udara dengan kecepatan ya 4,6 cm per detik. Ada pan dengan luas 78 cm persegi secara normal akan menyebabkan gaya tekan yang setara dengan massa 1 mg. Lagi terkait dengan pengukuran massa ya. Suhu ya, kelembaban ya. Kemudian tekanan udara itu penting ya. Punya persyaratan yang diatur ya. Gimana? Jelas ini? Habibur Rahman jelas? Masih hadir Habibur Rahman? Pak, mohon maaf Pak, ini HP saya basah. Oh, pantas. Kemudian peralatan ya, alat harus, ini ada persyaratan
peralatannya. Harus sudah terkalibrasi alat yang memiliki prosedur penanganan peralatan, melakukan verifikasi ya. Tadi ya, kita kalibrasi dengan verifikasi beda ya. Di internal sendiri ya, kita harus verifikasi ya. Nggak harus kemampuannya seperti kita mengkalibrasi, kemampuannya sama atau di bawahnya kita verifikasi setiap peralatannya. Kita pantau ya dengan tools-tools tertentu ya. Dengan control chart ya. Nanti ada istilah pengecekan antara ya. Itu juga sudah saya jelaskan ya, untuk pengecekan antara waktu kalibrasi ulang ya. Di tengah-tengahnya perlu ada pengecekan antara ya. Diverifikasi secara internal dulu ya. Jadi beda ya, secara poin teknis kalibrasi dengan verifikasi beda. Ya, verifikasi boleh dengan kemampuan yang sama, minimal sama, boleh. Nah, tergantung kemampuan labnya, kita punya peralatan apa aja gitu kan, yang setingkat apa yang lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kalau yang dikatakan verifikasi minimal kemampuannya sama, mampu mencapai akurasi yang ditentukan ya, sesuai dengan grade-nya ya. Kalau enggak berarti alatnya ada masalah ya, kenapa akurasinya tidak mencapai yang ditentukan gitu kan. Ya, harus terkalibrasi, harus ada tindakan pencegahan ya. Dan alat yang di luar kendali ya, kalau itu sudah diikat ya pakai kawat ya. Kalau udah diadjust udah alat itu supaya nggak berubah ya, tindakan penyegahan alat ya. Ada pembuahan tanda tera itu dijaga ya untuk bus ya, supaya nggak berubah misalkan. Ada rekaman pada peralatan ya, identitas ini historical data sheet-nya ya. Identitasnya harus jelas, verifikasinya sudah dilakukan apa belum, lokasi penting ya, masa yang nggak boleh dibawa AC ya, timbangan ya, timbangan elektronik analytical balance yang butuh kepresisian tinggi itu ya, lokasinya harus teridentifikasi, ada rekamannya ya, kalibrasi terakhirnya kapan ya, catatan kerusakannya. Nah, ini juga klausul 6.5 juga disampaikan ya. Memulia kalau tertulisan hasil pengujian kalibrasi, hasil pengukuran tertelusur harus jelas ya. Mulai dari measuring instrument, working standard sampai ke reference, sampai ke primer standar ya. Tertelusur ya dari working standard yang alat yang kita pakai, gas block yang kita pakai untuk mengkalibrasi mikrometer kalimeter itu terkalibrasi juga ya dengan reference standar sampai ke primer standar ya. Ini juga pernah disampaikan ya. Nggak perlu diulang lagi sekilas ya. Nah, kemudian klausul 6.6 nih, penting juga ya. 6.6 dan jasa dari pihak eksternal. Jadi harus dipastikan apakah seluruhnya atau sebagian tetap mendukung. Jadi ketika ada jasa dari pihak eksternal ya, batasannya harus jelas ya. Ada kita kontrak dengan tender ke pihak lain itu kan. Ada satu permintaan pengujian kalibrasi yang kita bisa lakukan cuma beberapa parameter ya. Karena kemampuan lab kita ruang lingkupnya baru mampunya 2 parameter ya. Berat dan massa dengan volume misalkan. Untuk parameter yang lain perlu ada jasa dari pihak eksternal. Harus dipastikan batasannya seperti apa. Anda melakukan apa, pihak eksternal menggunakan untuk jasa kemampuan parameter apa pengujiannya ya. Nah, saya ke lab lain ya, kita nggak bisa nih untuk pengujian suhu, alatnya nggak ada. Harus dipastikan batasan yang kita lakukan besaran apa, kemudian menggunakan jasa dari pihak lain, dia mengerjakan parameter apa, harus jelas. Dan dikomunikasikan ya, persyaratannya apa aja ini di dalam pengujian ya, yang sesuai dengan standar. Itu terkait semua bidang teknis yang harus kalian ketahui ya, tadi klausul-klausulnya. Kemudian persyaratan prosesnya mulai dari kaji ulang permintaan ya, tadi penerimaan contoh masuk ya. Ada permintaan pengujiannya, apakah kita perlu tender dan kontrak pengujiannya dikontrakkan jasanya dilakukan oleh pihak eksternal misalkan. Nah, itu punya persyaratan prosesnya.
pemilihan, verifikasi ya. Kemudian ketika sudah jelas dimulai dari penerimaan contoh ya, permintaan kapan masuk, kapan harus diuji, kemudian berapa alat, harus jelas nih dari permintaannya ya. Apakah perlu pihak eksternal gitu kan. Kemudian kita mengujinya menggunakan metode apa nih, apakah metodenya sudah divalidasi ya. Teknis semua itu. Bagaimana tools memvalidasi metode ya, apakah alatnya sudah diverifikasi ya. Pemilihan metodenya apa nih ketika penerimaan contohnya sudah masuk mau diuji ketika kaji ulang permintaan sudah jelas ya. Siapa yang menggunakan, apakah menggunakan pihak atau enggak. Kemudian pilihan metodenya ya, ketika memang sudah harus proses yang di awal tadi, persyaratan proses sudah dipenuhi ya. Baru kita masuk pada pilihan metode pengambilan sampelnya sudah mulai dari diterima itu sampai masuk ke laboratorium ya. Dari pengambilan sampel juga diatur ya. Ini lebih khususnya ke pengujian, tapi sekarang di 2017 sudah penekanannya baik pengujian dan kalibrasi. Pengambilan sampel harus punya prosedur ya. Prosedur yang baik dan benar. Bagaimana penanganan benda uji ya setelah sampel sudah ditata dengan baik, bagaimana penyerahan, kemudian bagaimana penanganan benda ujinya. Ada tempat-tempat khusus penyimpanan ya, penyimpanan mana yang sudah dikalibrasi, mana yang belum ya. Itu bagaimana pengkondisiannya, ada ruang pengkondisian khususnya ya. Sampel-sampel yang ada ditata di ruangannya itu dengan baik. Karena terkait tadi nanti. Teknis itu pengaruh nanti ke keabsahan hasil uji. Kalau penanganan benda uji atau kalibrasinya itu nggak baik ya. Kemudian rekaman teknis perlu ya. Rekaman teknisnya seperti mulai dari catatan harian ya, rekaman teknis ya. Rekaman teknis dan dokumen ya, bedanya apa? Kalau dulu dibedakan ya, dokumen di ISO 2005 ya. Sampai kalau rekaman teknis sampai ke formulir teknisnya ya. Yang harus ada catatan yang dipelihara, yang mempunyai prosedur tertentu. Sehingga kita tahu contohnya tadi ada historical datasheet-nya, apakah sudah diverifikasi ya, dipantau ya kan alatnya, apakah sudah dikalibrasi ulang jelas, jadi ada kapan jadwal kalibrasi ulangnya. Nah, itu punya persyaratan-persyaratan di dalam proses ya. Kemudian ketidakpastian pengukurannya apa, sumber-sumber yang menyebabkan untuk pengukuran besaran tertentu ya. Ketika semua penanganannya mulai dari pengkondisian sampai ke pelaksanaan pengukurannya ya. Itu apa yang menyebabkan faktor-faktor penyebab ketidakpastian pengukuran itu bisa jelas ya, apa yang menyebabkan dan mempengaruhi keabsahan hasil pengujian dan kalibrasi ya. Ini juga poin 7 klausul 76 juga nggak perlu diulang nih, sudah pernah disampaikan sebelumnya, cuplikan yang kuliah kedua ya. Pengukuran ketidakpastian, nah, sudah jelas. Kalau yang kuliah pertama, jaminan kesesuaian pengukuran. Ya. Memiliki prosedur untuk menjamin, nah ini terkait dengan jaminan kesesuaian pengukuran, keabsahan hasil kalibrasi ya. Keterusan meteorologisnya juga harus ada klausul tersendiri yang menjamin pelaksanaan kalibrasi di dalam rangka ada keterusan meteorologis ya, sesuai dengan tingkat meteorologisnya. Kemudian menjamin ada suatu prosedur yang menjamin keabsahan hasil ya. Apalagi kalau kita sudah naik ke poin 711 nih, sudah menggunakan sistem manajemen sistem informasi, menggunakan sistem komputer. Sampai keabsahan sertifikat hasil kalibrasi yang menggunakan sistem komputer, itu harus punya prosedurnya. Sehingga nanti mudah untuk menginvestigasi apabila ditemukan penyimpangan hasil ya. Ada yang menerapkan
kegiatan validasi antara perhitungan manual dengan perhitungan sistem komputer ya. Nah, ini sampai 7.78 pelaporan hasil keluhan. Nah, kemudian sampai ke pelaporan hasil, kemudian yang penting lagi ada keluhan. Nah, keluhan tertangani dengan baik mulai dari penanganan contoh ya, keluhan. Kenapa contoh saya ditolak? Nah, kalau udah teknologi informasinya jalan itu langsung. Karena alat Anda ABCD sudah di dalam penerimaan contoh sudah ada kerusakan misalkan. Pelanggan tuh udah tahu kalau pengendalian data dan manajemen informasinya sudah jalan misalkan menggunakan sistem komputer. Tadi bisa pelanggan itu bisa melihat ya, secara online misalkan. Keluhannya kenapa ini ditolak? Oh ternyata baik nanti saya servis misalkan. Lalu nanti saya akan kembalikan untuk diuji kembali alatnya sudah baik dan benar misalkan. Atau keluhannya adalah hasil sertifikat kalibrasi. Kenapa ya? Padahal alat saya baru misalkan. Diuji hasilnya jelek menggunakan standar apa itu harus tertangani punya prosedur untuk menangani keluhan dari pelanggan. Itu ada persyaratan proses. Itu masuk dalam bidang teknis ya. Memiliki prosedur jika ada yang tidak sesuai ya, tadi. Ketika ada keluhan, jangan-jangan kita lihat prosedur yang tidak sesuai di mana ya yang sudah kita kita identifikasi keluhannya dari pelanggan. Kemudian jangan-jangan prosedur yang di dalam yang untuk kerjaan yang tidak sesuai ada yang satu yang kita atau kelemahan di dalam melaksanakan mulai dari penerimaan contoh ya. Ada yang nggak sesuai nih alat yang digunakan misalkan standarnya nggak sesuai misalkan. Ya. Banyak hal yang terjadi ya yang kita bisa maka diperlukan ya diperlukan suatu prosedur untuk menangani pekerjaan yang tidak sesuai. Kemudian ya ini yang terakhir ya pengendalian data dan manajemen informasi ya teknologi informasinya harus jalan ya untuk mempermudah kita ya terutama di dalam pengolahan data ya. Dan tadi penanganan keluhan pelanggan ya kalau udah teknologi informasinya jalan tuh nah, itu punya persyaratan proses juga ya. Ini secara dijabarkan lagi ini ya tadi poin-poin yang terkait dengan persyaratan proses ya mulai dari kaji ulang permintaan harus memiliki prosedur yang menjamin bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan ya ada didokumentasi dan dipahami ya ada SOP ya tadi ya saya bilang kalau kalian membuat suatu dokumen kalian harus mengenal level-level dokumen ya mulai dari panduan mutu ya IK-nya sampai ke formulir kerjanya. Nah itu nanti ada bahasan sendiri ya kalau kalian sudah masuk di laboratorium kalibrasi atau pengujian ada satu bahas sendiri mengenai bagaimana kita menyusun suatu dokumen ya. Nah, jadi syarat penyusunan dokumen itu adalah mudah dipahami ya sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Harus menginformasikan ke pelanggan tentang metode yang digunakan. Harus diinformasikan. Kalau udah teknologi informasinya jalan kan, tinggal ngecek di internet ya. Oh, pakai untuk kalibrasi besaran ini metode yang digunakan A. Apalagi jika tidak sesuai dengan yang digunakan. Kalau pelanggan nggak setuju, saya maunya pakai metode itu boleh, seharusnya boleh. Bisa nggak pakai metode ini? Saya lebih. Nah itu ada jadi ada kepuasan pelanggan ya. Ketika kita menginformasikan ke pelanggan tentang metode yang digunakan. Kemudian yang paling bagus sih biasanya tiap tahun tuh ada sosialisasi ke pelanggan ya tentang yang kemampuan laboratorium, metode-metode apa yang digunakan. Jadi pelanggan itu ketika mau meminta jasa untuk dikalibrasi sudah nggak berdebat lagi, udah setuju ya saya menggunakan metode yang kemudian kemampuan labnya juga saya sudah setuju misalnya. Nah itu kalau bisa ada sosialisasi tiap tahun kepada pelanggan tentang kemampuan laboratoriumnya ya. Kemudian ada kesepakatan tender dan kontrak jika dilakukan ada parameter yang di kemampuan lab kita tidak bisa ada besaran yang kita nggak bisa lakukan.
karena alat standarnya kita nggak punya atau metodenya kita nggak bisa lakukan, nah, kita bisa melakukan kesepakatan tender dan kontrak jika diperlukan. Ya, jadi tinggal menjabarkan lagi nih. Kemudian persyaratan untuk klausul 7.2 pemilihan, verifikasi dan validasi metode ya. Jadi harus menggunakan metode yang tepat nih di seluruh pengujian. Jadi harus memilih metode yang digunakan ya. Seluruh metode harus didokumentasikan dan dijamin kemutakhirannya dan validnya. Tapi juga mutakhir, tapi ada beberapa yang masih menggunakan pengujian desintas yang tahun 76 ya. Justru itu metode pengukurannya bisa lebih valid ya ketimbang yang mutakhir ya. Cuma membandingkan dengan beberapa zat kimia yang ada ya, sehingga kita bisa menentukan densitas suatu hidrometer ya. Tapi biayanya untuk menggunakan beberapa cairan larutan kimia itu lebih baik kita pakai yang nggak mutakhir tapi valid. Itu ya persetujuan pelanggan juga tergantung. Kalau di Islam itu ada akadnya juga ya. Pemilihan metode mau nggak pakai metode yang ini. Kalau metode yang ini secara ekonomis itu alat dan bahannya kita nggak bisa misalnya. Tapi kita bisa menjamin validitasnya gitu kan. Akad dulu ini mau setuju apa enggak misalnya. Tadi kalau sudah sosialisasi tiap tahun ke pelanggan, sebenarnya kita punyanya metode ini. Nah, ketika dia menyerahkan contoh sudah langsung diuji dengan metode tersebut. Tidak ada perdebatan. Kemudian direkomendasikan menggunakan metode yang dipublish dalam standar internasional, regional maupun nasional ya. Itu tadi ya, yang pengujian densitas menggunakan metode Cukow ya. Dengan harga yang lebih ekonomis ketimbang kita menggunakan beberapa cairan kimia yang mahal tadi ya. Jadi validitasnya ya sudah direkomendasikan ya, bahkan sudah dipublikasikan ya. Jadi validasi, jadi pelanggan itu lebih mudah percaya ya. Memverifikasi metode untuk menilai mampu mengobati metode dengan dibolehkan ya. Jadi metode yang sudah kita lakukan bisa jadi metode kita pelanggan misalkan komplain gitu ya. Coba diverifikasi metodenya. Bisa nggak lab itu menunjukkan mampu mengoperasi metode dengan benar? Nah, itu bisa juga ya. Atau mungkin dari internal ada kegiatan untuk memverifikasi metode untuk menunjukkan memang mampu mengoperasi metode dengan benar gitu ya. Bisa menggunakan metode Cukow, benar nggak? Gerak jatuh bebasnya itu memang secara proses pengukuran yang alami gitu ya, atau yang dipaksakan jatuh bebasnya itu kemudian harus melakukan ya pasti ya harus ada metode yang dikembangkan dan harus dilakukan validasi metode. Ini pengambilan sampel ya, klausul banyak klausulnya sebenarnya. Saya mengambil poin-poin yang ada di bidang teknis ya. Yang perlu kalian ketahui. Yang paling inti di awal kuliah sudah disampaikan dan kuliah kedua ya. Pengukuran ketidakpastian dan jaminan kesesuaian pengukuran. Secara global juga ini saya persempit ya, ada beberapa klausul-klausul di bidang teknis ya dari awal tadi ya sudah disampaikan. Kita masuk sekarang ke klausul 7.3 nih. Pengambilan sampel. Lab menyatakan apakah melakukan pengambilan sampel atau tidak. Misalnya laboratorium yang mengambil sampel ya harus perlu dibunyikan gitu ya. Apakah diserahkan dari pihak yang melakukan permintaan pengujian misalkan. Jadi kita nggak mengambil sampel tapi diserahkan. Itu harus dinyatakan ya. Lab itu kalau dia mau melakukan pengambilan sampel harus dinyatakan. Ya biar lab aja yang mengambil sampel dengan petugas mengambil contoh, dengan petugas tertentu untuk mengambil contoh. Supaya contoh itu terjaga dengan baik, dibutuhkan kemampuan teknis personel tertentu untuk mengambil contoh tersebut ya.
Oke, lab dinyatakan ya kita yang akan mengambil contoh, misalnya perlu dinyatakan ya dalam suatu pelaksanaan ya, pengambilan contoh ya. Dan metode sampling harus mengikuti kaidah yang diperlukan ya. Metode sampling harus mengikuti kaidah yang sehingga hasil dapat ya. Ada kaidah-kaidah metode sampling ya. Ambil secara acak, dipilih, nah, misalnya itu ada metode. Kemudian kalau dia mudah, nilainya mudah kadaluarsa, mudah berubah ya, nah, itu metode sampling harus mengikuti kaidah yang diperlukan sehingga hasil dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Kalau ada perubahan, perubahannya bisa itu enggak secara statistik ya. Nanti kan ada koreksi ya, terkoreksi ya, waktu saat sampling sudah terkoreksi lebih dahulu misalkan. Kemudian identifikasi sampel harus jelas dan terdokumentasi. Ya, tadi jangan sampai ketuker ya. Ujiannya sampel darah ketuker, wah bahaya itu dah. Satu prosedur untuk mengidentifikasi sampel ya, harus jelas dan terdokumentasikan. Kemudian klausul poin 7.4 ya, penanganan benda uji atau kalibrasi ya. Harus memiliki prosedur ya. Penanganan bahan uji ya. Prosedurnya bahan uji harus memiliki sistem identifikasi bahan uji ya, biar nggak ketukar tadi ya. Apabila ada penyimpangan saat diterima harus dicatat. Misalkan untuk alat digital pressure gauge ya, displaynya itu udah kelap-kelip gitu, ada penyimpangan gitu ya. Bekerja cuman dia tidak sempurna alatnya ya. Atau yang analog misalkan ya. Analog digital pressure gauge yang analognya itu jarumnya itu sudah tidak di angka yang tepat di 0 misalkan. Sudah ada cacat ya. Seharusnya kalau udah seperti itu bisa ditolak ya. Nah, tapi kan tadi bisa dikompensasi misalkan masih bisa settingnya bisa diperbaiki misalkan. Banyak ya penyimpangan saat diterima harus dicatat. Misalkan mau menguji meter kayu ya, sudah skalanya itu udah cacat, tapi masih bisa diprediksi ya, bisa udah agak pudar warnanya tapi masih bisa dibaca, dicatat ya, harus jelas ya. Tadi ya diidentifikasi, dicatat penyimpangannya, kemudian itu bagian dari prosedur yang harus dibuat ya, bagaimana menangani bahan ujinya ya. Kalau kalibrasi itu banyak bagaimana harus dikondisikan dulu sebelum itu perlu dilakukan. Berapa waktu pengondisiannya ya. Harus ada prosedur penanganan di mana ditempatkannya ya. Bahan uji itu perlu ditempatkan di mana yang jadi nggak tertukar, yang sudah dikalibrasi, yang belum dikalibrasi, yang sedang dikondisikan, ya, itu harus jelas. Sudah bisa dilakukan pengujian, ya. Nah, itu dibuat prosedurnya, SOP-nya dibuat ya, dengan level-level penyusunan dokumen tadi ya. Kalian mengenal bagaimana prosedur ya, membuat SOP ya. Sampai ke IK dan formulir ya, sampai bagaimana melakukan kalibrasi. Kalian fokus di kalibrasi IK, kalibrasi perbesaran ya. Untuk saya nanti kita lanjut fokus di digital termometer ya, untuk suhu ya, untuk pengukuran suhu ya. Kemudian enclosure ya, kita coba nanti ya, itu kalian fokus di bagaimana pembuatan IK, pengolahan menggunakan sistem elektrik dengan Excel ya. Sampai kita nanti bagaimana melatih menghitung ya ketidakpastian pengukurannya. Kemudian ini klausul rekaman teknis, rekaman harus dipelihara dan diidentifikasi yang jelas. Harus menjamin setiap peran dapat ditelusuri ke versi sebelumnya ya kan tiap tahun ada kewajiban ya setiap laboratorium untuk melakukan kegiatan kaji ulang dokumen ya.
pasti ada perubahan-perubahan ya, yang baik yang terupdate, baik yang terjadi kesalahan dalam perumusan dokumen sebelumnya ya kan ada perubahan-perubahan ya kan. Itu harus jelas identitasnya, versi yang sebelum dirubah, sesudah dirubah, karena apa, penyebabnya apa dirubah ya. Itu rekaman teknisnya harus dijelas. Mulai dari prosedur secara umum sampai kepada rekaman teknis yang sifatnya formulir kerja ya. Formulir kerja juga ketika ada metode baru ya kan pasti formulir kerjanya untuk besaran suhu misalkan ada perubahan yang terupdate standar acuan di dalam mengkalibrasi, di dalam melakukan pengukuran suhu sehingga formulirnya berubah atau perubahan persamaan model matematisnya gitu kan. Dibuat ke arah lebih umum misalnya atau sumber ketidakpastiannya ditambah dengan karena dia udah lama dengan ketidakpastian drift ya, alatnya sudah ada penurunan performansi kerja alat, pastikan formulirnya itu juga akan berubah ya, baik formulir secara elektronik ya, catatan-catatan elektronik ya, terekam dengan baik, mana yang versi sebelum dirubah, setelah dirubah harus jelas ya, baik yang manual belum ke sistem komputer maupun yang sudah dalam bentuk pengolahan di dalam sistem komputer ya. Jadi nggak ketukar, oh kita masih, jangan-jangan kita menguji mengolah datanya masih menggunakan versi yang lama ya, rekaman teknis formulir yang lama, itu keabsahan hasil kalibrasinya jadi meragukan ya. Makanya perlu diatur ya, ada prosedurnya bagaimana. Tadi kita menggunakan good management, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya, dicatat, ditulis, direkam ya, baik itu secara manual maupun yang di dalam catatan elektronik harus jelas. Sehingga semua yang mempengaruhi hasil pengukuran bisa ditelusurin ya, sampai ke versi sebelumnya, sampai terupdate, mana yang berubah, mana yang kita salah menggunakan rekaman teknis yang ada bisa terlihat, wah kita salah menggunakan alat, terlihat dari rekaman teknis yang dengan update terbaru misalkan ya, harus jelas ya. Apa tadi good management, apa tadi, apa yang dilakukan ya, dicatat, ditulis, kemudian direkam, itu filosofinya gitu ya, good management ya. Nah, ini pengukuran ketidakpastian ya, sudah dibahas juga ya. Nah, penyebab ketidakpastian harus diketahui karena setiap pengukuran itu ada kesalahan pengukuran ya. Ada kesalahan, sehingga ada penyebab ketidakpastian harus diketahui dengan jelas ya. Mulai dari sampling dan diuji secara statistik. Ada tools-tools tadi ya, mengujinya ya. Cek hasil kalibrasi sebagai sumber batas nilai ketidakpastiannya ya. Dipantau, ini sudah pernah disampaikan, ditinjau hasil pengujian kita, ditinjau dari segi BMC-nya, CMC-nya keluar dari CMC atau enggak ya. Itu memenuhi kewajaran apa enggak CMC penilai hasil pengujian kita. Nah, ini sudah dibahas ya, nggak perlu diulang. Ini di jam 1 juga nih, sedikit lagi. Kemudian klausul 7.7 keabsahan hasil. Ini juga harus memiliki prosedur ya. Tadi merekam keabsahan hasil, harus dilakukan pemantauan unjuk kerja ya, internal dan eksternal ya. Ini sekali jelas ya. Terkaitan juga ya, kalau di 2005 ini satu paket yang mulai dari pengukuran ketidakpastian, keabsahan, laporan hasil ya. Kemudian ada prosedur kerjaan yang tidak sesuai ya. Dilihat dari keluhan dari pelanggan misalkan, dicari mana yang tidak sesuai dari hasil. Yang terakhir ya, kalau labnya udah bisa pengendalian data dan informasi ya sudah jalan menggunakan sistem komputer yang baik ya, itu juga harus ada suatu prosedur yang menangani pengendalian data dan informasi ya. Sistem manajemen harus divalidasi ya, fungsionalitas sebelum digunakan ya. Tadi ada validasi, kalau menggunakan pengolahan data sistem komputer dengan pengolahan manual itu harus divalidasi ya. Itu untuk di dalam pengujian. Nanti di sistem manajemen informasi di penerimaan contoh juga gitu. Fungsi dari pengecekan alatnya sebelum diuji ya.
ada sistem validasi alat ini sudah ditolak apa mau diterima juga. Sistem yang harus terjamin dari akses yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai rekam ya harus diatur ya, jangan sampai terjadi penyimpangan ya. Akses itu makanya ditunjuklah siapa yang berwenang untuk mengelola lab besaran massa, volume ya. Nah, dia yang punya akses ke penanggung jawabnya misalkan supaya data yang ada tidak berubah ya. Kalau datanya berubah kan apalagi hilang ya, rusak, harus ada yang bertanggung jawabnya. Dan harus terjamin ya, bagaimana sistem recovery ya jika ada gangguan ya. Nah, itulah pentingnya perhitungan manual ya. Kalau tiba-tiba sistem komputernya bermasalah, sistem recovery-nya nggak terjamin pula, kita punya satu perhitungan manual yang masih terjaga ya. Siap besaran, pengukuran tidak pastian terjaga dengan baik ya. Nah, kalau bisa ada validasi perhitungan manual dan validasi perhitungan yang menggunakan sistem komputer ya. Itu contohnya ya. Ya mungkin itu ya. Sudah jam 1, ini terakhir ya mungkin. Sudah lengkap ya kita. Itulah mungkin yang penting di dalam persyaratan ISO IC 17025 ya di bidang teknis secara umum. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ini ya, saya dapat info ya. Pak Ujan ada, Pak Ujan? Hadir, Pak. Pak Dudi bilang mulai minggu depan kita hari Senin sudah praktikum. Senin praktikum, teori tetap hari Rabu. Nah, info dari Pak Dudi. Jadi nanti praktikum dengan asisten ya. Asisten SUML. Dan ada ini juga ya. Kemarin sih Anggita ya, asistennya katanya mau ada. Udah ada belum ini konfirmasi jadwal pengganti untuk asistensi dengan Anggita, Faujan? Sudah dihubungi belum? Jam 2, Pak, nanti. Nah ya, mengenalkan dulu regulasi pengelolaan lab ya. Ini sudah tuntas ya, regulasi pengelolaan lab dengan klausul-klausul penting di awal, pengukuran ketidakpastian dan jaminan ketertelusuran pengukuran, dan ini secara umum yang harus kalian ketahui di bidang teknis, klausul-klausul apa yang penting di dalam ISO IC 17025 ya. Nah, sudah lengkap ya, nanti kita fokus kepada pengujian besaran suhu ya. Itu ada kalibrasi praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3. Kita masuk ke sana nanti. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Cukup Pak Ujan? Yang lain gimana? Izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai ini sih Pak, kan kuliah ini dari jam 11 sampai jam 1. Sedangkan jam 1 kan di Rabu depan itu praktikum ya Pak. Takutnya nggak keburu gitu ke PPSDK-nya, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Oh, dari jam 11 ya. Mau dirubah waktunya atau gimana? Kalau praktik, saya sih kalau yang praktikum nggak bisa berubah ya nggak apa-apa, saya digeser ke kalian tentukan aja. Kalau nggak ada waktu yang bisa diambil ya diusahakan. Kalau saya paling jeda ya, paling jeda untuk nggak sampai pas jam 1 gitu ya. Saya kasih waktu jeda setengah jam sebelum praktikum udah selesai gitu ya. Jadi misalkan kuliah jam 11, ya jam setengah 1, ini karena keadaan ya. Tapi kalau seandainya masih kalian bisa mensiasati, ya tetap sampai jam 1 gitu. Nah, jadi Ojan coba dicari waktu kalau misalkan digeser gitu yang kalian nih satu angkatan nih bisa gitu. Yang nggak bentrok dengan praktikum gitu. Kalau nggak ada ya tetap seperti ini, cuman saya nanti nggak ada jeda ya untuk sekalian istirahat baru masuk ke praktikum. Gimana, Pak Ojan?
Perlu dirubah jadwalnya. Melisa, perlu digeser teorinya. Iya, Pak. Tadi Maaf, dengar Pak. dari dia, tadi dengar bentrok dengan praktikum jam 1 ya. Iya, betul, Pak. Oh, praktikumnya di PPSDK kan ya? Kuliahnya berarti kan sudah offline ya? Atau gimana? Kalau Baru hibrid belum boleh, praktikum, Pak. belum boleh kali ya? Kalau kuliah tuh rame-rame satu kelas tuh belum boleh kali ya? Iya, Pak. Masih 13 kan praktikumnya juga. Berarti kuliah tetap online ya? Kuliah tetap online. Iya, Pak. Praktikumnya offline. Nah, itu kendala yang dia tadi sampaikan ya. Kendalanya kan kalian langsung praktikum jam 11 ya, jam 1 ya. Saya kasih pilihan Pak Ojan nih, Pak Ojan pilih ya, mau geser atau ya saya nggak ada jeda, berarti nggak nyampe jam 1 ya. Sampai yang penting-penting saya akan sampaikan. Pilih yang mana tuh? Jadi jam 11 sampai jam 12.15 lah kalau misalkan kalian butuh istirahat panjang ya. Atau digeser, pilihan digeser harinya. Jamnya udah full ya kayaknya waktunya ya. Gimana dia? Dia punya usul dia? Mungkin nggak pendapat Pak, kalau menurut aku dikurangin aja mungkin Pak setengah jam. Jadi kuliahnya 2 jam setengah 1. Iya. Soalnya Gitu ya. kalau misalkan hari lain ada juga sih Pak. Ya Pak Ojan gitu ya Pak Ojan ya. Iya, Pak. Jadi saya kan juga nanti kan ada kewajiban hadir juga nanti kan di praktikum ya. Tambahan kalau waktunya kira-kira bisa dikombinasikan ya. Nah, jadi saya akan hadir baik saya sampaikan teori, nanti di praktikum saya akan hadir, saya coba lihat ya kiranya kalau memang diperlukan waktu geser juga nggak apa-apa. Oke, mungkin itu ya. Sementara diputuskan teori nggak pas 2 jam ya, karena kan jeda karena masuk praktikum. Apalagi kan untuk besaran suhu sebenarnya di sistem sensor sudah dijelaskan juga. Mungkin hanya pengolahan datanya aja menggunakan Excel kan harus di laboratorium ya. Ya mungkin itu ya sementara. Ada lagi? Cukup ya? Jam 1 ya? Ya mungkin itu ya Pak Ojan ya. Gimana Pak Ojan? Adrian, pertemuan? Cukup ya Iya, semuanya? Ya mungkin itu ya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin lift ya.